Shalom, puji Tuhan, selamat kita kembali berjumpa dalam anugerah Tuhan. Pada hari ini kita boleh bersyukur juga karena kebaikan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang ada di dalam kerajaan surga, hati kami penuh bersyukur kepadamu karena kebaikan Tuhan kami alami sampai hari ini Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biar segala hidup kami dan seluruh hidup kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Biar pernyataan Tuhan dalam kehidupan kami tetap ada hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Saatnya kami akan dengarkan firman Tuhan, berbicaralah Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami dikuatkan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, para pendengar renungan firman Tuhan pada saat ini, kita patut naikkan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan baik dan masih memberi kesempatan kepada kita waktu-waktu yang luar biasa sehingga kita boleh berjumpa kembali di dalam pendengaran akan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada saat ini saya akan berikan judul Allah mengangkat derajat kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia turun derajatnya, hilang kemuliaan Allah. Dan manusia tidak ada jalan keluar untuk bangkit kembali selain Allah sendiri yang datang mengubah dan mengangkat derajat manusia itu kembali. Dalam kitab Ulangan pasal 26 ayat 19 dikatakan, dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti dijanjikannya. Kalau kita lihat pembacaan ini ditujukan kepada bangsa Israel yang naik turun imannya kepada Tuhan, naik turun keyakinannya kepada Tuhan, sehingga Allah berfirman bahwa Tuhan akan berjanji dia akan mengangkat kembali umatnya supaya menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Nah, hari-hari ini kita sebagai orang yang percaya juga mengalami yang namanya terkadang iman lemah, iman turun, percaya kita akan Tuhan itu kadang-kadang memunculkan di dalam hati dan pikiran kita itu keraguan-raguan. Tapi firman Tuhan ini datang kepada kita bahwa ketika kita bangkit dan percaya akan Tuhan, percaya akan firman dan kasih-Nya, maka Tuhan akan mengangkat kita menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka inilah derajat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita nggak usah cari-cari derajat terhormat di dunia ini. Allah sendiri yang akan mengangkat derajat kita. Allah sendiri yang akan mengubah kita. Bila kita perhatikan di balik kejadian pandemik saat ini, selain wabah penyakit itu sendiri, ada iblis juga bekerja keras untuk menaburkan roh ketakutan dan keegoisan. Nah saudara, di masa-masa ini banyak juga orang derajatnya, mentalnya turun. Kenapa? Karena menghadapi situasi pandemik, menghadapi ekonomi yang susah, menghadapi sakit penyakit. Dan kita tahu bersama, di sana juga ada peran iblis benar-benar menaburkan roh ketakutan di dalam kehidupan manusia, sehingga manusia muncul keegoisan, cinta akan diri sendiri, tidak lagi menabur kasih. Karena apa? Karena ada iblis sudah menaburkan kebencian. Saudara yang kasih dia Tuhan, di mana manusia diarahkan oleh iblis untuk terlebih dahulu mementingkan diri sendiri atau keselamatan, itu pekerjaan iblis. Iblis menggiring manusia itu sendiri dengan harapan supaya manusia atau orang percaya
hilang kepercayaan akan firman Tuhan. Ini cara iblis bekerja, menggiring. Dan disitulah kita lihat bahwa ketika manusia terbuai dan terbawa arus oleh pekerjaan iblis, maka derajatnya akan turun. Derajatnya akan turun. Kenapa? Karena dia mengikuti pekerjaan kuasa kegelapan yang menghancurkan, bukan membangun, tapi menghancurkan juga membinasakan. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, rencana Tuhan bagi kita tetap tidak pernah terhenti dan tidak ada siapapun yang akan menghentikan. Kalau kita yakin dan kita percaya, terbukti justru dengan adanya banyak pembatasan, ya, pembatasan-pembatasan yang kita lihat hari-hari ini. Allah mengerjakan terobosan-terobosan baru, ya, terobosan-terobosan baru dalam diri kita. Orang yang sungguh-sungguh, orang yang tetap mencari Tuhan, terobosannya itu adalah di mana kita tetap mencari Tuhan. Kita tetap ada dalam jalur firman Tuhan. Dan kita tetap menunjukkan bahwa firman Tuhan tidak dapat dibatasi oleh siapapun, termasuk kuasa kegelapan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pemberitaan firman Tuhan hari-hari ini, itu sudah menyebar luas kemana-mana. Walaupun ini mungkin hamba-hamba Tuhan tidak berkeliling lagi secara fisik untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak Tuhan pergi bersaksi tentang Tuhan. Tapi kita lihat melalui media-media, Injil diberitakan, ya, media-media yang ada pada kita. Injil diberitakan, firman Tuhan disampaikan ke ujung bumi dan membangkitkan kerohanian setiap umat-umat Tuhan. Dan mereka yang belum percaya, yang mendengarkan berita firman Tuhan ini, akan diubahkan derajatnya. Kita pun sama, saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah akan mengangkat dan mengubah derajat kita. Kalau kita tetap teguh, kita tetap mempertahankan iman kita hanya kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, melalui kejadian dan pergumulan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, kita juga harus benar-benar memiliki keteguhan hati. Seberat apapun, percayalah, di balik semuanya itu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Seberat apapun masalah, Tuhan akan bekerja. Tuhan akan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin kita merasa sudah begitu lemah, kecil dan tak berdaya. Tapi ingat bahwa setiap doa, harapan kita, Tuhan dengar dan Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan. Tuhan akan mengerjakan bagian Dia, yaitu di mana Dia berjanji akan menolong kita. Sekalipun kita dianggap oleh dunia ini yang mungkin ya tidak ada apa-apanya, kita kecil, kita tidak berdaya. Tapi kita punya Yesus yang besar. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang sangat luar biasa mengagumkan itu. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sekalipun mungkin kita telah terpukul habis sampai titik yang paling rendah, mungkin kita pernah alami dalam hidup kita, percayalah, di sanalah Tuhan melihat dan Tuhan menyediakan pertolongan untuk mengubah derajat kita atau mengangkat kehidupan kita. Jangan merasa minder, yakin apa yang kita lakukan di dalam Tuhan, itu kita akan raih. Yakin apa yang kita percaya, apa yang kita doakan, kita akan mendapat. Mari bangkit kembali. Jangan tinggal dalam keterpurukan. Jangan tinggal dalam penggiringan oleh kuasa kegelapan. Ya, di mana iblis menggiring kita, membawa kita kepada ketakutan, kecemasan yang luar biasa. Karena kita tahu bersama bahwa iblis benar-benar dia memang mencari sahabat untuk hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekecewaan, hidup dalam kebinasaan. Ingat saudara, kita adalah orang yang percaya. Kita orang yang dipilih Tuhan. Kita ada dalam rencana besar Tuhan, yaitu di mana kita dijanjikan sorga, dijanjikan kebahagiaan, dijanjikan kesembuhan, dijanjikan keselamatan. Tuhan memiliki rencana untuk mengangkat kita, orang yang sudah dianggap tak berarti lagi,
menjadi penuh berarti. Artinya dunia boleh menganggap kita tidak berarti, tapi Tuhan punya rencana yang besar kalau kita tetap hidup dalam iman percaya kepada kuasa-Nya. Kita yang tadi hina mungkin akan menjadi terhormat. Karena apa? Karena ada Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita fokuskan tujuan kita, selalu mencari perkenanan Allah. Kita fokuskan arahan doa-doa kita. Kita fokuskan iman kita agar supaya Allah bertindak, Allah bekerja, Allah melakukan hal-hal yang ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari terus dekat dengan Tuhan, sehingga kita bisa menangkap maksud hati atau tujuan Tuhan, dan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan bagi kita, kita akan bersama-sama dengan Dia, karena itu tujuan Allah, mau mengangkat kita dan bersahabat dengan Dia, dan menjadi satu keluarga kerajaan Allah. Ini yang Allah inginkan bagi kita. Sebab itu jangan kita putus asa. Jangan kita membiarkan diri hanyut oleh permasalahan-permasalahan yang mungkin sedang kita hadapi. Jadikan diri kita anak kesayangan yang hidup di dalam Tuhan dan berkenan di hatinya. Maka kita akan melihat porsi ekstra yang Allah kerjakan, Allah curahkan bagi kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita akan melihat dan akan menerima kemuliaan Tuhan yang luar biasa bagi kita, asalkan kita tidak akan goyah. Kita terus memandang kepada Kristus. Saudara, memang menghadapi situasi hari-hari ini perlu kekuatan besar, perlu fondasi besar, kuat, tertanam di dalam kehidupan kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu bersama, iblis sangat luar biasa, yang siap setiap waktu datang untuk melemahkan kita, membimbangkan kita, membawa kita kepada arus yang tidak sebenarnya, yaitu arus penghancuran. Itu pekerjaan iblis. Tapi Allah, Yesus yang berjanji bagi kita, Dia berkata, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sebuah janji. Hidup yang kekal ini kita mulai awalnya kita alami di tengah-tengah dunia ini. Alami pada saat ini sampai kita berjumpa dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah tidak mau kita hidup dalam keterpurukan, tapi Dia mau mengangkat derajat kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya akan mengalami mujizat Tuhan, akan mengalami kuasa Tuhan, baik dalam pribadimu yang rusak, pribadimu yang kotor, pribadimu yang penuh dengan dosa. Tuhan akan ubah dan mengangkat derajatnya. Keluargamu, Tuhan akan mengangkat keluargamu. Jika keluargamu mulai hari-hari penuh dengan masalah dan mungkin goyah karena benturan sana sini, kehidupan ekonomi, mari bawa kepada Tuhan. Suami istri, anak-anak, serahkan kepada Tuhan. Maka kita akan melihat Allah akan bertindak di dalamnya. Allah akan mengerjakan bagian Tuhan di dalam keluarga kita. Kalau kita mau menyerahkan rumah tangga, keluarga kita, dan rencana hidup rumah tangga kita kepada Tuhan. Demikian ekonomi yang mungkin hari-hari ini memang begitu sulit yang mungkin dihadapi oleh banyak manusia, termasuk kita mungkin. Tapi ingat bahwa Tuhan berjanji, aku akan memberkati engkau, bakulmu, buah kandungmu, ladangmu. Dan begitu banyak janji Allah dalam Alkitab bahwa Dia akan memberkati kita dengan 160 bahkan 30 kali ganda. Kita akan menuai hal-hal yang baik kalau kita tetap percaya, tetap beriman, tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ini yang Allah mau kita kerjakan. Jangan sampai kita terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh dunia saat ini. Memang teknologi itu penting bagi kita. Tapi saudara sekalian, teknologi juga bisa menghancurkan kehidupan kita. Kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak mawas diri, kita tidak berjaga-jaga dengan
perkembangan dunia saat ini, maka kita akan hancur dengan perkembangan dunia saat ini. Mari tetap arahkan pandangan kita, iman kita hanya kepada Dia. Karena kepada Yesus saja ada harapan yang besar. Bukan hanya di dunia ini, tapi sampai di dalam kerajaan surga tinggal kekal buat selama-lamanya. Allah mengangkat derajat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau begitu memperhatikan kami. Kalau kami masih boleh ada dan bernafas sampai hari ini semata-mata bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebesaran Allah. Itu kami alami dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampunilah kami segala kesalahan kami, dosa-dosa kami yang melawan kehendak dan rencana Tuhan. Biar Tuhan ubahkan kami, angkat derajat kami menjadi anak-anak yang dikasihi, yang disayang oleh Tuhan. Supaya kami boleh menerima semua apa yang Tuhan janjikan bagi kami selagi kami hidup di dalam dunia ini sampai di dalam kerajaan surga. Berkatilah anak-anak Tuhan dalam segala usaha pekerjaan mata pencarian mereka, dan rumah tangga mereka Tuhan, dan pribadi-pribadi mereka. Mungkin mereka mengalami masalah, lemah, bimbang, khawatir, dan banyak hal yang menekan. Tuhan, hamba berdoa senantiasa Tuhan campur tangan di dalamnya, biar mereka boleh alami kuasa dan mujizat Allah dalam setiap langkah kehidupan mereka, supaya kami semua hidup dalam kemenangan Kristus, hidup dalam kemenangan Tuhan yang sudah dimenangkan di atas kayu salib. Kami percaya Tuhan, itu akan terjadi dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang sudah mendukung dalam pelayanan, sudah setia dalam ibadah, dan juga sudah memberikan persembahan-persembahan mereka. Tuhan berkati mereka Tuhan, berlimpah-limpah untuk menunjang pelayanan, memajukan pekerjaan Tuhan lewat persembahan-persembahan yang mereka sudah berikan. Kami yakin, kami percaya Tuhan, tangan Tuhan sendiri membukakan tingkap-tingkap langit untuk dapat memberkati setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, segala puji hormat syukur kami kembalikan kepada Engkau. Kami tak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintah Indonesia, dan semua apa yang menjadi program-program di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan, tolong biar semua berjalan dengan baik ya Tuhan. Keamanan di Indonesia ini, ekonomi, politik, Tuhan, biar Tuhan sendiri campur tangan supaya semuanya boleh berjalan dengan luar biasa, dan Indonesia ini makin maju di dalam mengembangkan bangsa dan negara ini Tuhan. Kami berdoa buat seluruh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia ini Tuhan, biar senantiasa Tuhan tolong jamah dengan kasih karunia. Banyak jiwa-jiwa belum datang kepada Tuhan, biar Tuhan sendiri yang bekerja dengan luar biasa, pakai setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, menjadi alat keberkatan bagi jiwa-jiwa yang belum datang kepada Tuhan. Maka kami akan melihat penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman ini akan datang menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa dalam surga, firman-Mu sudah ditaburkan, biar itu menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.